Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Keluarga baru. Saat itu, Leona tengah berjalan bersama teman-temannya. Namun, saat Leona sedang sibuk berbalas pesan dengan Johan, tiba-tiba Leona menabrak seseorang hingga membuatnya terjatuh. "Au, maaf," ucap Leona karena merasa dia yang salah. "Leona," panggilnya hingga membuat Leona mendongakkan kepalanya karena mendengar suara yang tak asing di telinganya. "Om Cakra?" ucap Leona terkejut. "Kamu apa kabar? Sudah besar ya sekarang?" ucap Cakra tersenyum tipis. Leona tidak menjawab langsung. Ia hanya diam, menatap lelaki paruh baya di depannya, dengan wajah datar. Tangan Leona terkepal kuat untuk menahan amarahnya. "Leona, mana adik kamu?" tanya Cakra. "Untuk apa?" tanya Leona datar. "Tidak bolehkah Om menanyakan kabar adik kamu?" tanya Cakra sedih. "Untuk apa?" tanya Leona lagi. "Kenapa kamu masih bertanya, sayang? Tentu saja karena Om merindukannya," ucap Cakra jujur. "Rindu," ucap Leona dengan senyum sinisnya. "Kenapa kamu dan Faris begitu menutupi identitasnya dariku? Kenapa kalian menahannya?" keluh Cakra. "Karena Papa bukanlah orang yang tidak punya hati kayak kalian," jawab Leona dingin. "Leona, kamu tahu sendiri bagaimana mama kamu yang tak mengizinkanku untuk tanggung jawab," ucap Cakra membela diri. "Tapi setidaknya Om bisa memaksanya," ucap Leona menatap tajam ke arah Cakra. "Kalau Om waktu itu datang dan membawa Caca pergi, dia nggak akan semenderita ini." "Iya, Om akui Om salah. Maafkan Om. Kini, Om sengaja kembali untuk menjemputnya dan menebus kesalahan Om. Om mohon, bantu Om," ucap Cakra memohon pada Leona. "Lebih baik Om pergi dan jangan pernah temui kami lagi," ucap Leona hendak pergi, namun Cakra menahannya. "Leona, tunggu. Ini kartu nama Om. Om mohon, bantu Om bertemu dengannya sekali saja sebelum Om pergi," pinta Cakra memberikan kartu namanya kepada Leona. Beberapa saat kemudian, disinilah Caca, duduk bertiga dengan Leona dan juga Cakra. Ya, Leona lah yang menelpon Caca dan ingin mempertemukan Caca dengan Cakra. "Sayang," panggil Cakra dengan mata berkaca-kaca saat melihat Caca. "Kakak, bisa tolong jelaskan?" ucap Caca menatap Leona tanpa menjawab panggilan Cakra. "Ini Om Cakra, papa kandung kamu," ucap Leona sambil menghela napasnya kasar. "Apa kakak tidak membohongiku?" tanya Caca memicingkan sebelah matanya. "Biar Om yang jelaskan," potong Cakra saat melihat Leona akan menjelaskan kepada Caca. Caca terdiam mendengarkan setiap penjelasan dari Cakra. Tidak ada kebohongan di mata Cakra. Caca bisa melihat ketulusan dan kejujuran di mata Cakra. Caca juga bisa melihat penyesalan terdalam di mata Cakra. "Papa," panggil Caca lirih.
membuat Cakra terharu dan segera merengkuh Caca ke dalam pelukannya. Semoga lo bisa lebih bahagia, Ca. Gue harap suatu saat Mama juga akan menyesali perbuatannya ke lo dan bisa menerima lo sebagai anaknya, batin Leona sambil menghapus air matanya. Caca! Teriak Brian saat melihat Caca masih bergelung dengan selimutnya. Astaga, mau sampai kapan kamu tidur? Tanyanya sambil berusaha membuka selimut Caca. 5 menit lagi please, ucap Caca begitu manja kepada Brian. Gak ada, mandi sekarang juga. Kalau enggak, ucap Brian. Iya, Caca bangun sekarang, ucap Caca langsung membuka matanya walau agak susah, membuat Brian terkekeh. Mandi Gih, Mom sama Dad sudah nunggu di bawah, ucap Brian dibalas anggukan lemah oleh Caca. Kehidupan Caca selama 1 tahun ini berjalan begitu menyenangkan. Caca begitu bersyukur karena papa kandungnya dan juga mama tirinya begitu menyayanginya dan memanjakannya. Terlebih, Caca memiliki seorang kakak tiri yang begitu menyayanginya dan selalu melindunginya. Morning, Mom, Dad, ucap Caca saat bergabung di meja makan dan mencium pipi Cakra dan Catherine. Pagi sayang, jawab Cakra dan Catherine bersamaan. Kakak nggak dapat kiss juga nih, ucap Brian pura-pura merajuk. Caca mengecup pipi kanan Brian dengan cepat, membuat sang empunya terkekeh. Cakra bersyukur karena kini rumahnya kembali ramai sejak kedatangan Caca. Dan juga ia bersyukur karena Catherine mau menerima Caca dengan tangan terbuka. Puas, ucap Caca cemberut. Banget, ucap Brian sambil mengacak-ngacak rambut Caca dengan gemas. Kakak, rambut Caca ih. Rengek Caca kesal, karena Brian hobi sekali merusak rambutnya. Kamu langsung ke kantor, Bri? Tanya Cakra di sela sarapannya. Enggak, Dad. Brian mau nganterin si manja ke kampusnya dulu. Ada hal yang mau diberesin sebentar di sana. Ucap Brian terkekeh. Langsung mendapat tatapan tajam dari Caca. Ya sudah, nanti langsung ke kantor ya. Ucap Cakra dibalas anggukan kepala oleh Brian. Setelah urusannya di kampus Caca selesai, Brian memaksa Caca untuk ikut dengannya ke kantor baru. Setelah itu, mereka akan makan siang bersama. Sebentar saja kok, ucap Brian kepada Caca. Dengan berat hati, Caca mengikuti Brian ke kantor. Namun saat Caca sampai di kantor dan hendak masuk ke dalam lift, tiba-tiba ia terkejut saat melihat seseorang yang ia kenal dan telah lama tidak bertemu dengannya. Kak Fahmi. Caca, ucap Caca dan Fahmi bersamaan. Siapa sayang? Tanya Brian dengan bingung. Dia kakaknya sahabat Caca, Kak, ucap Caca kepada Brian. Iya, Kak. Kak Fahmi ngapain di sini? Tanya Caca. Dia ada kerjasama dengan kakak sayang, jawab Brian sambil memberikan berkas kepada Fahmi. Ah, begitu, jawab Caca mengangguk-anggukan kepalanya. Dia kakak tiri Caca, Kak. Caca di sini ikut sama Dad Cakra dan Mom Catherine. Caca mulai hidup baru di sini. Jelas Caca lirih.
Bulan depan, Bian dan Aril akan bertunangan. Pulanglah Cah sebentar. Kau tahu, si duda labil itu sekarang jadi berantakan sejak kamu tinggal. Ucap Fahmi terkekeh, mengingat keadaan Dimas saat ini. Caca terdiam kala mengingat tentang Dimas. Bohong bila ia tidak memikirkannya atau merindukannya. Entahlah Kak, aku takut bila kembali hanya akan membuat luka lagi di sana. Ucap Caca pelan. Aiden sudah beberapa kali masuk rumah sakit selama setahun ini karena merindukanmu. Ucap Fahmi kasihan saat mengingat Aiden yang terus uring-uringan mencari keberadaan Caca. Bulan depan kami akan ke Indonesia. Ucap Brian yang ikut sedih melihat wajah Caca langsung murung. Tuan Fahmi sudah sering kemari, namun kakak belum pernah sekalipun berkunjung ke sana. Bagaimana kalau bulan depan kita kunjungi resort Tuan Fahmi untuk melihat perkembangan kerjasama kita? Ucap Brian. Nah, saya setuju. Ucap Fahmi tersenyum lega. Tapi Cah, ucap Fahmi pelan. Kenapa Dimas tidak bisa melacak keberadaanmu di sini? Tanya Fahmi penasaran. Saya yang mengurusnya. Saya tidak ingin Caca dijadikan simpanan oleh pria beristri. Makanya saya menutup semua data tentang Caca. Dan juga Caca kemari menggunakan pesawat pribadi. Jadi kalian tidak bisa melacaknya. Jelas Brian. Pria beristri, ucap Caca dan Fahmi bersamaan. Lalu keduanya saling tatap. Maksud kakak? Tanya Caca bingung. Dad bilang kamu sedang dekat dengan pria hidung belang di sana. Kakak gak mau kamu jadi perusak rumah tangga orang, Ca. Kamu cantik, baik dan pintar. Jadi kakak gak rela kamu dapat gelar seperti itu. Jelas Brian. Wait, siapa yang ngasih kakak info gak jelas begitu? Tanya Caca tak habis pikir. Mama kamu yang di Indonesia? Jawab Brian cepat. Caca menghembuskan napasnya dengan kasar. Dia bukan pria beristri, kakak. Dia pria beranak satu tanpa istri. Gak mungkin Caca mau dekat dengan orang yang sudah berkeluarga. Jelas Caca. Itukah yang dimaksud Tuan Fahmi? Tanya Brian dibalas anggukan lemah oleh Caca. Kenapa kamu tidak bersama Tuan Fahmi saja? Ucap Brian seketika. Membuat Caca dan Fahmi tersedak udara dan saling tatap satu sama lain. Hah, kakak ngaco, ucap Caca dengan tawa canggungnya. Fahmi berdehem untuk menetralkan rasa gugupnya. Begini Tuan Brian, bagaimana kalau kita mulai bahas masalah kontrak kita? Karena saya setelah ini masih harus mendatangi klien lain. Jelas Fahmi. Baiklah, ayo, ucap Brian tersenyum simpul. Bersambung.